Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali bisa mengikuti sesi tutorial web yang ketiga pada hari Minggu tanggal 17 April 2022. Semoga di dalam perjalanan kegiatan nanti tidak ada kendala ya, baik dari sisi sinyal listrik maupun kendala teknis lainnya. Nah, pada sesi tutorial web yang ketiga ini, sesuai dengan yang kita agendakan, kita nanti akan presentasi kelompok, ya, nanti yang saya tunjuk secara acak ya, untuk presentasi dari hasil tugas 1. Tentunya teman-teman sudah berbagi pekerjaan ke teman-temannya, siapa yang membuat RPP, siapa yang mendesain infografisnya, siapa nanti yang akan presentasi di Microsoft Teams, ya, dan yang lain-lain. Saya akan mulai dari sini yang nampak di layar saya ini. Ibu Tri Sudaryanti. Iya, Pak. Oke, Ibu Tri Sudaryanti, siapa saja nih kelompoknya nih? Andi Sunarti dan Rahmawati. Oke, urut ini nomornya ya. Ketiga ini ya. Iya. Oke, silakan disiapkan perangkatnya. Saya stop screen dulu. Silakan salah satu dari kelompoknya untuk share screen untuk memaparkan hasil tugasnya, yaitu RPP serta infografisnya. Jadi nanti yang dipaparkan bukan dalam bentuk micro teaching ya. Hari ini menjelaskan RPP-nya seperti apa, kenapa seperti itu ya, kenapa membeli itu, dan bentuk infografisnya seperti apa, rancangannya, seperti itu yang dijelaskan. Monggo, saya beri waktu 5-10 menit untuk menjelaskan tugasnya. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Andi Sunarti, Tri Sudaryanti, dan saya sendiri Rahmawati. Tema yang kami ambil adalah peristiwa alam, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Tujuan pembelajarannya melalui pengamatan gambar siswa dan mendeskripsikan musim yang dua, melalui pengamatan lingkungan dapat mengendalikan suasana pada musim kemarau dan musim penghujan. Melalui pengamatan benda konkret, siswa dapat melihat benda yang bisa digunakan pada musim kemarau dan penghujan. 4. Kegiatan tanya jawab, siswa dapat menghadapi musim kemarau dan penghujan. 5. Dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya 3 dimensi dengan konstruksi secara tepat. 6. Dengan alat dan bahan yang sudah disiapkan, siswa dapat membuat karya 3 dimensi dengan teknik konstruksi sesuai langkah-langkah dengan kegrafikannya. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahulu. 1. Dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa. 2. Kelas berlanjut dengan doa. 3. Menyanyi lagu nasional, guru memberikan penguat semangat nasionalisme. 4. Membiasakan membaca, menulis, atau mendengar, atau 1. Guru membagi kelompok. 2. Meminta siswa mengamati siswa mendeskripsikan suasana musim kemarau dan musim penghujan. 4. Siswa mengamati benda konkret yang disediakan oleh guru, kemudian siswa secara berkelompok. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai upaya menghadapi musim kemarau. 8. Siswa dan guru bertanya jawab tentang alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya 3 dimensi. 9. Guru memberi contoh dan teknik konstruksi. 10. Buat praktis seperti yang sudah dicontohkan oleh guru. Kegiatan penutup. 1. Siswa mampu mengumumkan hasil pelajaran hari ini. 2. Guru memberikan penguat dan kesimpulan. 3. Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme. 4. Salam dan doa penutup dipimpin oleh
satu siswa. Penilaian sikap observasi selama kegiatan berlangsung. Penilaian pengakuan, instrumen evaluasi terampil, penilaian keterampilan, rubrik dan instrumen terampil. Nah, ini yang dibuat teman saya. Peristiwa alamnya sama yang dijelaskan kayak di atas tadi. Negara Indonesia merupakan negara yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Negara Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang berada di garis khatulistiwa. Musim kemarau atau musim kering adalah periode tahunan dengan curah hujan rendah, terutama di tropis. Di daerah tropis didominasikan oleh sabuk hujan. Tropis yang bergerak dari utara ke selatan tropis dan kembali sepanjang tahun. Untuk musim hujannya, sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih di kelompok Bu Rahma dan teman-teman. Masih di share screen ya, saya mau melihat di bagian-bagian tertentu. Silakan masih di share screen-nya jangan ditutup. Sebelum saya memberikan masukan dan komentar, mungkin dari kelompok lain teman-teman ada yang mau memberikan masukan atau komentar ini. Oke, kita lihat dari tujuan pembelajaran. Di dalam membuat media pembelajaran, salah satunya adalah memperhatikan tujuan. Nah, kalau di antara tujuan ini, saya lihat tadi infografisnya ditujukan untuk tujuan yang mana nih dari 7 item ini? Ditujukan untuk 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Berarti infografis tadi ditujukan untuk item yang pertama, yaitu melalui pengamatan gambar siswa dapat mendistribusikan 2 musim itu ya. Iya, Pak. Kenapa infografisnya dibuat untuk ini, bukan dibuat untuk tujuan yang ketiga atau keempat atau ke-5 dan yang lain? Karena Pak, untuk mengenal musim hujan di Indonesia itu ada 2 Pak, musim kemarau sama musim penghujan, begitu Pak. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan RPP. Jadi RPP yang dibuat ini masih RPP yang belum program Merdeka Belajar. Di dalam program Merdeka Belajar, salah satu yang dibuat lebih merdeka, yang disederhanakan adalah RPP. Jadi RPP-nya cukup ya selembar 2 lembar aja. Yang terkenal dengan SPP 1 lembar itu cukup. 2 lembar juga ada tambahan, nggak apa-apa. Ini untuk RPP-nya dirasa terlalu detail, terlalu panjang, sehingga ini akan merepotkan bagi sebagian besar guru. Waktunya tersita karena membuat RPP-nya terlalu detail, terlalu panjang. Nah, saat ini pemerintah melalui program Merdeka Belajar, boleh RPP itu dibuat dalam 1 lembar saja, 2 lembar juga nggak masalah. Jadi ada bagian-bagian yang inti yang harus dituangkan di sana. Materi tidak perlu dimasukkan ke dalam RPP ini. Materi itu bagian dari bahan ajar, yang itu dibuat tersendiri ya, di luar RPP, bisa nanti dibuat dalam bentuk modul atau dibuat dalam bentuk paparan presentasi PowerPoint seperti itu. Nggak usah dimasukkan di RPP sehingga RPP kita lebih ringkas, 1 atau 2 lembar cukup. Nah, kemudian kalau menurut saya di antara tujuan pembelajaran ini yang penting adalah siswa sanggup ya mengupayakan menghadapi musim. Ini saya rasa ini lebih penting daripada mengenal. Kalau mengenal kan ya udah mengenal musim, ada musim kemarau dan musim hujan udah mudah untuk. Tapi kalau bagaimana siswa menghadapi itu yang mungkin lebih perlu ada infografis yang lebih lengkap. Kemudian coba dilihat bentuk infografisnya juga, coba dilihat. Ya, dari sisi infografisnya maka ini terlalu banyak kalimat. Infografis usahakan kalimatnya sedikit, tetapi lebih banyak gambar. Apalagi usia-usia sekolah dasar. Nah, jadi itu nanti yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, memilih infografis apa, lihat tujuan mana yang penting dari di antara tujuan-tujuan yang banyak tadi. Kemudian dari sisi desainnya, upayakan infografisnya itu ada sisi keindahan dan sisi materinya nyampe. Nah, seperti itu masukan dari saya untuk kelompok ini ya.
Mungkin teman-teman yang lain ada menambahkan untuk lebih menyempurnakan dari media yang akan kita gunakan. Gimana Pak Imam, ada mau menambahkan Pak Imam untuk kelompok ini, apa sarannya Pak Imam? Kalau saya setuju dengan pendapat atau saran Bapak tadi, bahwasanya di RPP itu kan rencana pembelajaran Pak ya, jadi kita tidak perlu menuangkan materi di dalam rencana tersebut. Akan tetapi kita harus paham tentang materi apa yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Kemudian di infografisnya saya setuju banget dengan Bapak, karena anak itu akan tertarik dengan yang banyak gambarnya gitu, bukan yang banyak tulisannya. Jadi ketika banyak tulisannya, saya juga pribadi ketika banyak tulisan itu enggan untuk membaca gitu kan. Mungkin masukan seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Imam. Ada lagi yang ingin menambahkan masukan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kita beri aplaus untuk penampil pertama ini. Oke, kelompoknya siapa aja Bu Rasria? Kintan, Rida Nasrila, Alifatul Ulum. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi untuk dosen saya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan RPP yang sudah kelompok saya buat dengan beranggotakan saya sendiri Kintan Eliana Sugianto, ada Nur Asria, Alifatul Ulumi, dan Mbak Rida. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 3 mata pelajaran matematika dengan tema menyayangi tumbuhan dan hewan, tema 2 ya Pak. Subtemanya menyayangi hewan, subtema 4. Di sini saya akan RPP yang sudah kami buat, yaitu kita akan menjelaskan tentang pecahan dasar ya, di mana kompetensi intinya itu menerima, menjelaskan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KL3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan keinginannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KL4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang etis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasarnya, kita mengambil yang matematika, yang kompetensi dasar KD 1, 3.2 menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana, seperti 1/2, 1/3, dan 1/4. Indikatornya menentukan posisi pecahan sederhana pada gambar. Yang kedua, 4.2, menggunakan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Indikatornya menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Tujuan pembelajaran matematika pecahan kali ini, yang pertama, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menentukan posisi pecahan sederhana pada gambar. Yang kedua, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Di sini kita bisa lihat di RPP tersebut, kita sudah membuat ya, gimana cara menjelaskannya nanti itu kita sudah taruh di situ dengan bentuk buah-buahan. Di sini kita juga sudah menyiapkan pohon pecahan, jadi nanti siswa bisa menaruh pecahan sesuai pada pohon pecahan ya. Di situ ada 1/2. Di mana sih gambar pecahan 1/2? Mungkin yang seperti itu ya. Metode pembelajaran yang kita ambil itu pendekatan saintifik, metode pembelajaran komparatif tipe make a match, example, non-example, diskusi, tanya jawab, dan penugasan dan ceramah. Nah, di sini infografisnya kita bisa lihat, kita akan menjelaskan tentang pecahan
Pecahan adalah bilangan yang berada di atas garis pemisah disebut dengan pembilang, sedangkan bilangan di bagian bawah disebut dengan penyebut. Mungkin nanti ketika kita menjelaskan materi ini, kita bisa pakai lagu, yaitu lagu pecahan ada. Mungkin sudah saya taruh di situ. Pada awal nanti kita akan menyanyikan lagu itu terlebih dahulu agar siswa mengerti ya, pembilang itu yang mana, penyebut itu yang mana. Pada bagian kedua, setengah itu roti dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Di sini juga ada 1/3. Satu roti dipotong menjadi 3 bagian sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/3. Di sini juga sudah tertera garis bilangan pecahan. Di sini kita juga sudah melihat sudah tertera garis bilangan pecahan ya. Di sini juga sudah kami kasih kesimpulan kalau setiap kita memberi soal itu, setiap kita habis menjelaskan, pasti kita akan memberikan tugas untuk kelompok dan tugas untuk individu. Mungkin sekian dari penjelasan saya, Pak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Bapak ada saran selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Kintan dan teman-teman atas presentasinya. Nah, ini infografisnya ini sama tadi yang seperti dikatakan Pak Imam ya. Jangan terlalu banyak kalimat tapi diperbanyak gambar. Ketika kita ingin menjelaskan ke anak 1/4 itu bagaimana, gambarnya ini udah betul. Ada jeruk dibagi 4. Ada gambarnya betul. Tetapi ketika penjelasan 1 roti dipotong menjadi 2 kok nggak ada gambarnya. Ini perlu ada gambar juga. Nah, ini infografisnya perlu disempurnakan seperti itu. Sheila Akmalia mungkin ada menambahkan apa ini masukannya? Ya Pak, menurut saya pembelajaran matematika ini sangat bagus. Jadi infografisnya itu lebih spesifik lagi penjelasannya gitu Pak. Terus itu gambar-gambarnya lebih menarik lagi karena kita kan memberikannya kepada anak SD ya Pak ya. Jadi harus lebih menarik lagi gambar-gambarnya. Seperti itu Pak. Ya, oke, jadi seperti itu ya. Jadi gambarnya dilengkapi lagi kayak apa yang roti dibagi 4, kayak apa roti dibagi 2 dan roti dibagi 3 seperti itu ya. Ada gambar rotinya seperti itu ya. Dan penjelasannya. Oke, itu saja masukan buat kelompok Mbak Kintan dan teman-teman supaya infografisnya disempurnakan dengan menambahkan gambar-gambar sesuai dengan konsep 1/4, setengah maupun 1/3. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok yang penampil kedua ini. Luar biasa. Nah, selanjutnya saya akan panggil lagi kelompoknya Bu Nurul Mutmainah. Iya, Pak. Anggota Nurul Mutmainah, Siti Mufidatul Hasanah, Elawati sama Dita. Rizka Adelanindita, Pak. Disilahkan Mbak Ela untuk mempresentasikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, nama kelompok Elawati, Rizka Adelia Nindita, Nurul Mutmainah, dan Siti Mufidatul Hasanah. Kompetensi inti. 1. Menerima dan menjelaskan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar indikator IPA. 1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan
jagat raya terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya. 2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, peduli lingkungan. Dalam aktivitas sehari-hari, sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inquiry ilmiah dan berdiskusi. 3.2 Menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Indikator A. Menjelaskan organ pernapasan pada hewan. C. Tujuan pembelajaran. Setelah melalui demonstrasi sederhana, siswa dapat menjelaskan pengertian pernapasan dengan benar. Melalui media pembelajaran PowerPoint, siswa dapat menjelaskan organ pernapasan hewan beserta fungsinya dengan benar. Pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Pendekatan yaitu scientific, metode, diskusi, penugasan, pengamatan, model, problem, based learning. Media, alat, dan sumber pembelajaran. Media PowerPoint dan infografis interaktif organ pernapasan hewan. Alat LCD, laptop, lingkungan sekitar. Sumber belajarnya buku guru, buku siswa, lingkungan sekolah. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Penilaian. 1. Jenis atau teknik penilaian. Penilaian sikap, mandiri dan cermat. Penilaian pengetahuan, tes tertulis dan lisan. Penilaian keterampilan itu diskusi identifikasi hewan. Bentuk instrumen dan pedoman penskoran. Penilaian sikap itu sikap mandiri sama cermat. Penilaian keterampilan, indikatornya mengidentifikasi hewan berdasarkan organ pernapasan. Menjelaskan alur pernapasan. C. Penilaian pengetahuan, indikator menjelaskan pernapasan pada hewan. Untuk soal, butir soal itu dilampirkan. D. Remedial, memberikan remedial bagi peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang ditetapkan. Soal remedial. A. Sebutkan 3 hewan yang bernapas dengan insang. B. Apa fungsi pundi-pundi udara pada burung. C. Mengapa kulit cacing selalu basah. Pengayaan, memberikan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang melebihi target pencapaian kompetensi. Soal pengayaan. A. Mengapa saat kita meniup kaca, permukaan kaca menjadi basah. B. Sebutkan urutan organ pernapasan manusia. Pernapasan pada hewan seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa hewan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru yang ada di dalam rongga dadanya. Udara yang dihirupnya mengandung oksigen dan masuk melalui lubang hidup yang terletak di pangkal paruh bagian atasnya. Udara tersebut lalu masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Organ pernapasan hewan mamalia dimulai dari rongga hidung, faring, trakea, dan bronkus hingga paru-paru. Kemudian darah akan mengikat oksigen dan disalurkan ke seluruh tubuh. Pada saat melakukan proses pernapasan dada hewan mamalia, darat akan naik turun. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditampilkan lagi di bagian tujuan pembelajaran. Siswa menjelaskan organ pernapasan hewan beserta fungsinya dengan benar. Oke, sudah
Jadi tadi yang infografis tadi untuk menjelaskan yang tujuan yang kedua ini ya. Kemudian kegiatan intinya tadi apa? Gambar tadi ditaruh di kegiatan inti yang mana ini? Infografisnya Pak dimasukkan di bagian awal nomor 1 yang siswa mengamati PowerPoint itu. Jadi infografisnya kita masukkan ke dalam PowerPoint. Jadi di dalam PowerPoint itu sudah ada materi dan penjelasan singkat di infografisnya. Infografis, oke. Ditaruh di 1 dan di 16 coba tadi saya lihat. Ya, nah, jadi bisa diletakkan di bagian 1 di bagian 16 ini ya. Di 16 ini kan sudah kesimpulan kan ya. Cacing bagaimana, reptil bagaimana gitu ya. Untuk infografisnya tadi. Infografisnya tadi udah bagus ya, udah informatif, artinya udah ada gambar dan ada penjelasan. Setiap gambar juga disertai penjelasan. Infografisnya udah bagus, sudah keren. Bagaimana Bu Evi Sufiawati, ada masukan untuk kelompok ini? Saya rasa udah bagus, cuma RPP-nya lebih singkat lagi, karena kalau terlalu banyak lembarannya merepotkan guru sih Pak, itu aja. Kemudian pelaksanaan RPP-nya, ini kan tadi kayaknya waktunya 80 menit. Nah, kalau bisa itu, kalau saya sih lebih suka yang lebih singkat gitu. Udah itu aja Pak. Oke, ya terima kasih Bu Evi Noviati atas masukannya. Ya memang tadi sudah saya jelaskan bahwa pemerintah sudah memberi kemerdekaan dalam proses pembelajaran dengan program Merdeka Belajar yang salah satunya menyederhanakan RPP dari yang berlembar-lembar boleh cukup 1 lembar. Justru yang paling penting adalah ketika kita mau mengejar itu menyiapkan bahan ajarnya. Bahan ajarnya yang kita perlu persiapkan dengan matang, entah itu dikemas dengan PowerPoint, dikemas dengan infografis, ya, atau dikemas dengan model-model alat peraga yang lain. Oke, luar biasa, kita berikan aplaus untuk kelompok yang ini ya, yang barusan ini tadi, Bu Elawati dan teman-teman. Oke, kita masuk ke kelompok berikutnya. Ada kelompoknya Bu Susi Sunarse, ada Bu Susi? Ada Pak. Nah, Bu Susi Sunarse siapa saja nih kelompoknya nih? Ada saya, Tri Imam Pauji, dan Bu Susi Sunarsi dari kelompok 5 yang beranggotakan teman-teman saya yaitu Evi Sopiawati, Tri Hidayati, dan Pak Tri Imam Pauji. RPP yang kami bawakan di sini adalah RPP untuk kelas 2, materi tematik PPKN, simbol Pancasila. Materi pokoknya adalah tentang simbol Pancasila. Kompetensi inti di sini yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, memahami pengetahuan yaitu dari faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, menguraikan, merangkai, serta memodifikasi, serta membuat. Di sini yaitu kompetensi dasarnya. Yang pertama, mengetahui simbol-simbol sila Pancasila. Yang kedua, melafalkan Pancasila, melafalkan simbol-simbol Pancasila. Jadi di sini kami yang pertama adalah kompetensi dasarnya mengetahui simbol-simbol Pancasila, melafalkan simbol-simbol Pancasila. Indikatornya yang pertama, pengertian simbol-simbol Pancasila. Yang kedua, nama-nama simbol Pancasila. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui simbol-simbol Pancasila. Jadi, di sini tujuan kami itu untuk membuat siswa itu mampu mengetahui simbol-simbol Pancasila. Dari sila 1 simbolnya apa, sila 2 simbolnya apa, dan seterusnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini yaitu siswa mampu melafalkan simbol-simbol Pancasila RI. Jadi tujuan pembelajaran kami di sini, siswa itu mampu menghafal 5 Pancasila yang ada di Indonesia.
Lalu yang selanjutnya adalah materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian simbol-simbol tentang Pancasila. Yang kedua, nama-nama simbol Pancasila secara berurutan. Lalu metode yang kami pakai, yang pertama adalah ceramah. Yang kedua, diskusi, lalu tanya jawab antara guru dengan siswa, jadi biar lebih enak dalam pembelajaran, agar juga mengetahui anak ini connect atau tidak, memahami atau tidak apa yang kita sampaikan. Lalu yang keempat itu bermain. Karena di sini kami mengajar di SD, anak-anak itu banyak sekali yang memang belajar itu lebih senang belajar sambil bermain. Jadi itu adalah salah satu metode yang kami buat di RPP ini. Nah, untuk media pembelajaran, kami menggunakan whiteboard, yaitu papan tulis, lalu spidol, serta lambang Garuda Pancasila. Sumber belajar kami yang pertama dari tematik Kemendikbud, kedua buku penunjang lainnya yang relevan, ketiga media cetak dan elektronik sesuai materi yang kami bawa, dan yang keempat lingkungan sekitar yang mendukung. Langkah-langkah pembelajaran seperti halnya biasa. Yang pertama adalah kelas 1 dimulai dengan salam. Lalu kedua, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Keempat, menanyakan kesiapan belajar siswa terhadap materi siswa terhadap yang akan dipelajari. Lalu kegiatan inti, guru memperlihatkan berbagai simbol tanda panah, kemudian mempertanyakan kepada murid. Guru juga memperlihatkan simbol Garuda dan Pancasila. Lalu kegiatan penutup. Lalu kami di sini ada penilaian hasil pembelajaran, yaitu teknik penilaian dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, serta penilaian keterampilan. Untuk tampak di sini, ini adalah infografis. Di situ ada lambang-lambang dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa, berlambang bintang emas dan perisai hitam. Adalah lambang dari sila 1. Yang kedua adalah lambang rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ kami juga menjelaskan ada saling tolong-menolong, melakukan musyawarah untuk mendapat keputusan. Yang ketiga adalah lambang sila ketiga Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng, yakni kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kami juga memberikan poin-poin penting untuk menghargai pendapat orang lain, seperti pemilihan ketua kelas dan sebagainya. Dan sila kelima dilambangkan padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mungkin itu saja Pak yang dapat saya presentasikan. Kiranya banyak kurangnya saya selaku perwakilan teman-teman mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka kembali tujuan pembelajaran di bagian atas tadi. Tujuannya melafalkan simbol-simbol Pancasila gitu ya. Berarti simbol-simbol, kemudian dilihat di kegiatan intinya guru memperlihatkan simbol tanda panah, kemudian ya berarti guru memperlihatkan simbol Garuda Pancasila, berarti memperlihatkan dengan alat peraga infografis tadi seperti itu ya. Ya Pak, betul. Di kegiatan 1, 2, dan 3. Mungkin ini lebih diberikan penjelasan lagi ya. Ketuhanan Yang Maha Esa, lambang bintang emas dan perisai. Contoh aktivitas nyata misalnya kan beribadah gitu kan. 2, kemanusiaan beribadah, lambangnya rantai. Contoh aktivitas atau contoh tindakan nyata saling tolong menolong gitu. Ini ditambahkan seperti itu supaya lebih jelas gitu ya. Contoh tindakan nyata menjaga kerukunan, ini untuk yang pohon beringin, menghargai adat dan istirahat. Kemudian terkait dengan tata letak kalimat, ya ini tidak tidak konsisten, ada yang rata tengah, ada yang rata pinggir gitu ya. Kalau mau bikin rata pinggir semua. Ini seperti ketuhanan Yang Maha Esa ini saya lihat ini rata tengah ini ya.
beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Masing-masingnya ke bawah di tengah. Nah, ini perataan rata tengah. Nah, ini mungkin bisa disempurnakan lagi dari sisi penempatan tulisan supaya lebih konsisten. Tapi secara umum sudah bagus gitu ya untuk kelompok ini ya Bu Clara dan teman-teman. Silakan mungkin Mbak Kintan ada beri masukan ini untuk buat kelompok ini, Mbak Kintan, monggo. Mungkin masukan yang Bapak sama ya kayak Bapak, kayak lebih diperhatikan cara penulisannya. Mungkin yang seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Kintan. Silakan beli plus buat kelompok ini ya Bu Clara dan Pak Imam serta teman-teman yang lain. Silakan di share screen-nya di stop. Bu Clara belum mengumpulkan tugas ya Bu Clara ya? Sudah, Pak. Clara Kurnia Ulfa. No submission artinya ini belum terkirim. Mungkin pada saat ngirim ada kendala. Jaringannya lagi putus kah atau apa sehingga tidak nyampe, ini masih kosong. Jadi dikirim lagi ya nanti ya. Ya, kirim Pak, lagi ini saya kirim ulang, Pak. Oke, jadi teman-teman yang belum sempat kirim dan yang belum tampil kita lanjutkan minggu depan supaya lebih bisa disempurnakan lagi. Saya akan memberikan materi umum sebagai materi penguat hari ini gitu ya. Betulnya pembahasan kita masuk ke dalam bagaimana memanfaatkan media display dan media realia di dalam pembelajaran. Nah, kita ketahui bahwa bentuk media itu ada beberapa macam ya. Bentuk media pembelajaran ada audio, kemudian audiovisual dan visual saja. Nah, media display ini bagian dari media visual, ya, di mana ada papan tulis yang biasa kita gunakan, ada buletin atau bulletin board yang biasa kita tempel di papan pengumuman atau kita taruh di depan atau di lorong sekolah. Kemudian bisa juga dari papan magnetik, papan lembar balik, ya, papan rekat. Ini adalah media-media display yang bisa kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Termasuk yang teman-teman tadi buat, bisa ditempel di sini, mau ditempel di papan buletin bisa ya, atau ditaruh di papan magnetik atau ditaruh di laboratorium IPA kalau tadi temanya tentang IPA tadi kan, silakan. Nah, prinsipnya apa saja di dalam mengembangkan media display? Ya, sesuai dengan yang sudah pernah kita bahas di dalam mengembangkan sebuah media, itu harus memperhatikan beberapa hal ya. Setelah ide itu muncul, maka kita harus memperhatikan karakteristik siswa. Ya, apakah itu siswa tipe auditori atau tipe audiovisual atau kinestetik. Nah, media infografis ini lebih pas ditujukan untuk tipe-tipe siswa yang bertipe visual. Kita gunakan media infografis. Nah, di dalam membuat media infografis harus diperhatikan juga tata letak layout-nya ya. Tadi jangan tercerai-berai, jangan tidak konsisten. Kalau memang dibuat rata pinggir kiri, rata pinggir kanan ya. Atau kalau tengah-tengah semua, jangan ada yang ini rata kiri, ini rata tengah ya. Sehingga tata letaknya kurang enak dipandang, kurang rapi gitu kan. Dan juga diperhatikan tujuan pembelajaran. Makanya tadi setiap mau melihat infografis, apakah ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang perlu diperhatikan juga materi utama. Ya, materi utama yang perlu diberikan penekanan pada medianya itu apa gitu ya. Katakanlah tadi yang pertama tampil tadi berbicara dengan terkait dengan musim yang ada di Indonesia. Ya, di antara sekian tujuan, mana yang lebih penting itu juga menjadi perhatian. Apakah sekedar mengenal musim atau bisa menghadapi situasi tatkala musim itu tiba. Nah, ini materi utamanya mungkin bisa
tekankan pada bagaimana cara menghadapi ketika musim itu tiba, ketika musim hujan, apa yang harus dipersiapkan. Nah, untuk pengetahuan itu perlu disampaikan secara infografis. Nah, tuh. Kemudian jenis medianya juga yang mau dibuat apa ini ya, media displaynya apakah itu dalam bentuk infografis atau benda-benda yang lain juga bisa gitu ya. Nah, fungsinya juga mungkin kemarin juga sudah kita bahas ya, bahwa membuat infografis seperti tadi, salah satunya untuk meningkatkan motivasi siswa gitu ya. Kemudian pembelajaran ini sesuai dengan konteksnya, ketika ada gambar-gambarnya akan lebih real gitu ya. Dan menanamkan kebiasaan siswa ya, melalui media-media tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dekorasi. Jadi infografis yang sudah teman-teman desain itu upayakan sebagus mungkin ya, informatif, banyakin gambar ya, kemudian informasinya lengkap ya. Jangan seperti tadi ada yang tidak lengkap ketika kita berbicara pecahan, yang disajikan cuma pecahan 1/4, nah pecahan 1/3, 1/2-nya tidak ada gambarnya. Nah, buat lengkapi sedemikian mungkin, lengkap dan bagus, sehingga bisa berfungsi sebagai fungsi dekorasi. Tempel di dalam kelas, dikasih bingkai, ya, tempel di sudut ruangan tertentu, tempel di kantin gitu ya. Ini sebagai dekorasi media infografis kita tersebut. Dan pemanfaatannya juga demikian ya, masing-masing media display ini ya tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Katakanlah papan tulis, ini banyak kita pakai dalam proses pembelajaran. Kita menulis kalimat gambar di sana. Ada papan pameran atau peraga juga bisa digunakan. Poster atau infografis dan foto-foto yang barusan dibuat ini juga akan menambah daya tarik. Juga bila perlu sertakan diagram ya. Diagram data tentang agama siswa pada kelas tertentu, data tentang jenis kelamin siswa pada kelas tertentu, ini juga bisa ditampilkan sebagai infografis. Nah, oleh karena itu, ada sesuatu yang harus diperhatikan terkait dengan strategi, ya, strategi yang efektif di dalam memanfaatkan media display. Ya. Pertama yang harus diperhatikan adalah letak. Letakkan ketika kita sudah menggambar, membuat infografis, tulis tangan maupun cetak, kita letakkan papan di tempat yang strategis, mungkin di tempat yang dilalui anak-anak, di tempat parkir atau di halaman ruang tamu, ya, sesuai dengan gambar tersebut. Ini gambar ini cocoknya ditaruh di sini gitu ya. Kemudian gunakan unsur penarik perhatian yang lainnya, ya, pewarnaan yang bagus. Tulisan-tulisan juga demikian, jangan terlalu banyak tulisan tapi kurang gambar, seperti itu ya. Kemudian juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan memancing gitu infografis kita. Misalnya, apakah Anda sudah rapi hari ini? Bisa jadi seperti itu ya. Misalnya, apakah Anda sudah sarapan hari ini? Apakah Anda sudah terlambat ya? Ini bisa juga dijadikan infografis yang peletakannya juga disesuaikan. Nah, demikian juga pemanfaatan infografis seperti poster tadi sudah saya lihat ada teman-teman yang menjelaskan bagian-bagian tertentu dari infografisnya udah sesuai dengan yang diharapkan ya. Terkadang untuk kelas tinggi juga perlu grafik-grafik seperti ini ya. Kelas tinggi, kalau kelas rendah mungkin dengan gambar-gambar benda-benda nyata, bola gitu ya. Kalau yang kelas tinggi bisa garis-garis seperti ini untuk menggambarkan sebuah keadaan tertentu yang diinformasikan dalam bentuk infografis. Nah, tentunya di dalam pemanfaatan infografis, baik itu poster, gambar, dan diagram, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama terkait tujuan, kemudian medianya apa dan contohnya. Katakanlah tujuannya untuk apa ini? Untuk menarik perhatian siswa. Maka kita perlu media.
media atau gambar yang menarik. Ya, contohnya ini ada media berupa gambar ayam yang sedang mau menyeberang sungai. Nah, gambarnya ini menarik, ini pemandangan alamnya indah. Kemudian ketika tujuannya ini untuk mempengaruhi emosi, untuk membentuk sikap yang tidak pantang menyerah. Belajar bisa di mana saja, mau di tengah sawah, mau di perbukitan, di atas batu bebatuan. Ya, belajar bisa diciptakan di mana saja. Ini dibuatlah foto-foto yang sesuai. Bisa juga foto-foto anak yang sedang nyebrang sungai berangkat sekolah. Ya, berangkat sekolah ternyata saat ini juga masih ada anak-anak itu memegang baju seragamnya, kemudian dia berenang menyeberangi sungai sambil tangannya memegang seragam, kemudian nanti setelah di seberang sungai pakai lagi bajunya. Anak-anak seperti itu dengan semangat yang tinggi ternyata masih ada saat ini. Nah, itu foto-foto seperti itu bisa kita tampilkan untuk mempengaruhi emosi siswa, sikap siswa, agar siswa gigih di dalam perjuangannya untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Misalnya tujuan pembelajarannya nanti untuk memperdalam pengetahuan konsep tertentu tentang gajah. Nah, maka bisa kita pilih kombinasi media ya, bahwa gajah itu bentuknya seperti ini, punya belalai panjang, tidak seperti binatang lainnya gitu ya. Dan gajah ini bisa dilatih bermain bola. Nah, fakta-fakta seperti itu bisa diberikan gambarnya. Nah, bagaimana jika media poster atau infografis itu digunakan untuk pelajaran mandiri? Ya, perlu gambar dan penjelasan ya. Katakanlah contoh seperti ini ya. Tentang mengenal kacang tanah ya, ada penjelasan singkat terkait kacang tanah, cara tumbuhnya ya, cara begininya dan begitunya, ada penjelasannya supaya siswa bisa belajar mandiri tentang apa itu kacang tanah, cara pemeliharaannya, cara konsumsi dan lain-lain. Nah, itu tadi ya. Oleh karena itu hal yang tidak kalah penting adalah desain grafis. Jangan asal pilih gambar, jangan asal pilih warna, tetapi semua ada prinsipnya ya. Prinsip yang pertama adalah kesederhanaan. Kita gunakan prinsip simplicity, yaitu desain gambar yang sederhana, tidak terlalu rumit, karena rumit juga akan menyulitkan, sehingga tujuannya nggak tercapai seperti itu. Juga kesatuan antara gambar yang satu dengan gambar yang lain ya, ini saling mendukung gitu kan. Juga yang tak kalah penting adalah penekanan ya. Ada bagian-bagian tertentu yang ditulis tebal, ada bagian tertentu yang hurufnya gede, ukurannya gede. Jangan kita membuat tulisan di poster semuanya ukuran tulisannya sama gitu ya. Nah, nanti mana yang menjadi penekanan, tulisannya dibesarkan, ditebalkan ya. Begitu juga gambar-gambar yang ditonjolkan, ada yang sebagai penjelas saja, ada sebagai fokus utama. Dan prinsip yang terakhir dalam mendesain grafis ya, untuk sebuah poster atau infografis, ini keseimbangan, yaitu peletakan objek-objek yang simetris bisa, asimetris bisa ya. Di dalam mengkombinasikan itu jangan sampai ada ruangan yang kosong gitu ya. Ini terlalu penuh juga kurang baik, banyak yang kosong juga kurang baik. Jadi perlu seimbang. Ini letakkan di sini, ini bagian ini tulisan diletakkan di sini, gambar di sini. Ini prinsip keseimbangan juga penting di dalam mendesain infografis. Nah, selain media visual dalam bentuk infografis, ada media yang dalam bentuk realia, yaitu benda-benda nyata. Ya, benda-benda nyata itu bisa dibawa barangnya sungguhan atau barang tiruannya. Ya. Barang tiruan semangka yang dari plastik, apokat dari plastik. Kalau nggak bisa bawa barang sungguhnya ya tiruannya nggak apa-apa. Nah, ini contoh penjelasan terkait dengan memanfaatkan benda-benda nyata atau realia ya. Tentunya di dalam melakukan pemanfaatan media display atau visual ini perlu dievaluasi terkait dengan waktu, tujuan, dan caranya. Waktu sebelum pemanfaatan dan sesudah bagaimana? Ya. Terkait juga dengan tujuannya, ini untuk mendapatkan masukan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki, ya. Apakah untuk melihat
dan memberikan dampak yang positif, serta caranya ya, cara kita menyajikan benda-benda tersebut. Ini juga harus dievaluasi untuk perbaikan ke depannya. Evaluasi bisa dalam bentuk pertanyaan langsung atau tes tertulis. Oke, itu tadi penajaman dari materi kita hari ini ya, terkait dengan media visual atau media visual dalam bentuk display atau grafis yang sudah teman-teman buat, serta penjelasannya berikut penguatan dari saya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Pak, mohon maaf Pak, mau bertanya. Ya. Kalau tugasnya itu bisa diperbaikin nggak Pak? Bisa, sangat bisa, dan nanti dikirim ulang. Dikirim ulang nanti iya, saya nilai yang terakhirnya gitu ya. Oh iya, makasih ya Pak. Saya dimasukkan tadi ya. Gimana Pak, Mbak Clara Kurnia, Ulfa gimana? Iya, sudah dikirim udah ulang? saya kirim Pak. Bisa dicek. Iya. Oke, nanti saya cek lagi. Mungkin kemarin ya itu tadi kena biang sehingga nggak terkirim. Iya mungkin Berarti, Pak. ya ini sudah terkirim. Cuman ada penjelasan terlambat sih nggak apa-apa. Oh iya. Makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri untuk sesi siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.